tentukan volume larutan H2SO4 0,1 molar yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan amonium hidroksida 0,2 molar agar terbentuk larutan penyangga dengan pH 10. Nah, di sini ini adalah asam kuat. Amonium hidroksida itu adalah NH4OH. Ini adalah basa lemah. Nah, maka kalau campuran basa lemah dengan asam kuat, supaya dia terbentuk larutan penyangga dengan pH 10, berarti ini penyangga apa? pH 10. Berarti penyangganya ini adalah penyangga basa. Maka yang harus terjadi apa? Yang harus terjadi adalah asam kuat ini nanti akan habis bereaksi. Ya. Jadi asam kuat habis bereaksi, sedangkan si basa lemahnya itu harus bersisa ya. Harus ada sisanya. Itu kan syarat penyangga. Ya. Jadi kalau kita mencampurkan reaksi asam dengan basa, yang lemah harus bersisa, yang kuat harus habis. Itu aja syaratnya. Kalau kita melihat dalam suatu campuran itu ada campuran asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat gitu. Jadi kita reaksikan aja dulu, ya. Kita reaksikan aja. Berarti ini ada NH4OH bereaksi dengan H2SO4, maka akan menghasilkan NH4 dua kali ya, SO4 ditambah H2O. Nah, ini tinggal disetarakan, ini dua guys. Nah, udah. Jadi kita nanti akan mengecek mula-mula reaksi sisanya. Oke, kita cek. Ini nggak ada kan? Oke. Nah, tentukan volume larutan H2SO4 0,1 M. Oke, berarti milimol H2SO4-nya belum tahu kita kan, teman-teman. Milimol H2SO4-nya kita belum tahu. Karena itu yang ditanya. Kita anggap aja volumenya si H2SO4 itu X ya. Kita anggap X. Nah, berarti milimolnya dia itu X dikali 0,1. Berarti 0,1 kali X. Ya kan? Molaritas kali volume. Itulah milimol H2SO4. Nah, milimolnya NH4OH bisa kita cari ya. Yaitu di sini volumenya 40 mili, konsentrasinya 0,2. Berarti 0,2 dikali 40 mili. Berarti ini sama dengan 8 milimol ya. Berarti NH4OH itu 8 milimol. H2SO4-nya berarti 0,1 kali X milimol ya kan? Oke, milimol. Nah, kita ditanya X-nya berapa. Nah, tadi syaratnya apa, teman-teman? Perhatikan di sini syaratnya adalah ini. Karena kita mau membuat dia penyangga, maka syaratnya asam kuatnya harus habis. Asam kuatnya itu 0,1 kali X milimol ya kan? Jadi supaya ini buffer, ya asam kuatnya yang habis. Berarti ini bereaksi berapa? Ini bereaksi 0,1 X, maka ini habis. Ini bereaksi berapa? Perbandingan koefisien teman-teman. Koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Jadi ini bereaksi 2 dikali yang bereaksi dari si H2SO4. Berarti 2 dikali 0,1 X. 2 dikali 0,1 X berarti jadinya nanti 0,2 X ya. Berarti di sini sisanya adalah 8 dikurang 2 kali 0,1 X. Nah, milimol. Nah, ini terbentuk berapa? 0,1 X. Ini berapa? 0,1 X. Ini berarti 0,2 X. Ini 0,2 X. Maka ini kan bisa kita buat jadi 0,2 X. Berarti ini menjadi 8 dikurang 0,2 kali X milimol. Inilah dia yang terbentuk. Punya si basa lemah. Nah, garamnya itu apa, teman-teman? Garamnya itu kan yang terbentuk NH4
2 kali SO4. Nah, ini kalau kita ionkan jadi apa, teman-teman? Ini kalau kita ionkan menjadi 2NH4+, ya, ditambah SO4 2-. Nah, ini kan tadi buffer basa, ya. Buffer basa maka rumusnya adalah OH- sama dengan KB, ya, kali milimol basa lemah. Berarti milimolnya siapa? Milimolnya NH4OH. Oke. Kemudian dibagi milimol, kalau dia basa lemah pasangannya asam konjugasi. Asam konjugasi adalah ion positif pada garam. Ion positif pada garam itu apa? NH4+, ya. Nanti milimol NH4+ lah yang kita masukkan ke rumus ini, guys. Nah, di sini tadi kan garamnya ini 0,1X. Yang masuk ke rumus ini kan NH4+. Ini koefisiennya 2 dong, ya. Berarti ini kali 2 kan? Berarti ini 0,2X. Inilah yang kita masukkan ke rumus ini. Nah, kalau kita dapat milimolnya si ini NH4+, dapat nggak nilai X-nya ini? Dapat, ya. Oke, berarti kita masukkan ke rumus saja sih sebenarnya, teman-teman, ya. Kita masukkan ke rumus, nanti dia akan dapat sendiri seperti itu. Nah, di sini ada informasi pH-nya 10, teman-teman. pH 10, kalau pH 10, maka ubah ke pOH dulu kan. Berarti pOH-nya 14 dikurang 10, sama dengan 4. pOH-nya 4, maka OH-nya 10 minus 4, ya. Berarti OH-nya di sini kita masukkan 10 minus 4. Oke, KB-nya di sini 10 minus 4 juga, ya. Di sini, ini di katalog. Ini 10 minus 4. Nah, milimol NH4OH-nya tadi berapa ini? 8, ya, dikurang 0,2X. Dibagi milimol NH4+-nya ini yang kita ambil, teman-teman. Milimol asam konjugasi pada garam. Berarti asam konjugasi pada garamnya itu adalah milimol kation atau ion positifnya. Maka kita masukkan bukan 0,1X tapi 0,2X. 0,2 kali X. Nah, ini kan kita tewaskan, ya, teman-teman. Berarti ini pindah ruas ke sini bisa, ya. Oke, saya lanjut. Ini berarti 0,2X sama dengan 8 dikurang 0,2X. Ini pindah ruas ke sini. Berarti tambah kan? 0,2X tambah 0,2X berarti 0,4X. Sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 0,4. Sama dengan 80/4. Ya, sama dengan 20. Nah, ini kan milimol. Berarti ini mililiter kan? 20 mililiter lah yang akan ditambahkan. Inilah jawaban untuk nomor 9. Jadi kita di sini katanya ada larutan penyangga, ya. Jadi kita punya larutan penyangga, di mana larutan penyangga ini dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Ya. Jadi kita pertama sekali kita harus cari dulu larutan penyangganya itu apa. Oke. Jadi pH campuran larutan itu maksudnya di sini adalah pH penyangganya. Jadi kita akan jawab satu-satu. Kita akan jawab yang A, ya. pH campuran larutan berarti kita campurkan CH3COOH dengan NaOH, ya. Maka ini hasilnya CH3COONA, ini garamnya, sama H2O. Nah, kita buat mula-mula reaksi sisa. Ini berarti langsung dikalikan ini ke sini. 25 dikali 0,8. 250 dikali 0,8 berarti 25 kali 8. Itu 200 milimol, ya. 200 milimol.
Pakai milimol aja kita nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini berarti 100 milimol ya, NaOH-nya 100 milimol. Nah, ini reaksinya sudah setara, teman-teman. Berdasarkan konsep reaksi pembatas yang habis ini ya. Ini bereaksi 100 karena koefisien mereka sama. Berarti ini sisanya 100 milimol ya. Berarti ini terbentuk 100 milimol. Juga 100 milimol. Nah, inilah formasi dari penyangga yang terbentuk. Kita perhatikan di sini, teman-teman. Di sini yang terbentuk adalah setelah reaksinya selesai, ya. Di sini yang terbentuk adalah asam lemah, karena asam lemahnya sisa dan ini garamnya. Jadi penyangganya itu didapatkan di sini. Ada asam lemah dan garamnya. H2O-nya dihiraukan lah ya. Oke, jadi asam lemahnya adalah CH3COOH. Berapa milimol? 100 milimol. Garamnya apa? Garamnya adalah CH3COONA. Berapa milimol? 100 milimol juga. Nah, ini adalah penyangga asam. Ya, penyangga asam. Penyangga asam berarti yang dicari adalah H+. Kenapa penyangga asam? Karena campuran asam lemah dan garamnya. Oke. Penyangga asam yang dicari H+ sama dengan Ka kali milimol asam lemah. Asam lemahnya di sini CH3COOH. Dibagi dengan milimol basa konjugasi pada garam. Basa konjugasi adalah ion negatif atau anion pada garam. CH3COO- tambah Na+. Nah, ini kalau garamnya ini 100 milimol, maka basa konjugasinya atau ion negatifnya juga 100 milimol. Karena ionnya sama koefisiennya dengan garamnya. Berarti ini yang masuk ke rumus di sini adalah milimol CH3COO-. Tinggal kita masukkan aja. Nah, Ka-nya di sini dikasih tahu ya. 4 dikali 10 minus 4. Dikali, nah, milimol CH3COOH itu 100. Ya, 100 milimol. CH3COO-nya juga tadi 100 milimol. Berarti 100 bagi 100 tewas ya. Maka ini menjadi H+-nya 4 dikali 10 minus 4. Nah, jadi kalau H+-nya 4 dikali 10 minus 4, maka pH sama dengan min log H+. Ya. Min log H+ berarti sama dengan min log 4 dikali 10 minus 4. Sama dengan 4 dikurang log 4. 4 dikurang 0,602. Ya. Berarti pH-nya campuran sama dengan 3,3 ya 98. Inilah pH penyangganya ya sebelum ditambahkan asam atau basa. Jadi pertanyaan A ini berapa pH campuran larutan, berarti ini berapa pH penyangganya. Nah, ini penyangganya ini campuran antara asam lemah dan basa konjugasi ya, teman-teman. Jadi penyangga ini adalah campuran dari CH3COOH. Ini bersifat sebagai asam lemah. Asam lemah. Dan CH3COO-. Ini bersifat sebagai basa konjugasi. Ini harus diketahui konsepnya ini ya. Jadi kalau dia basa lemah nanti dengan asam konjugasi. Asam konjugasi itu adalah ion positif pada garam. Jadi kalau dibalik ini jadi penyangga basa jangan bingung ya. Oke. Nah, supaya kita bisa menjawab B dan C, yang ini harus dipahami betul ya. Ini harus dipahami betul, ini juga harus dipahami.
Nah, kalau yang A udah bisa, ingat ini pH-nya segini ya. pH sebelum ditambah penyangga, pH sebelum ditambah basa ditambah asam segini ya. Ini pH penyangga. Ini pH buffer asam ya. Sebelum ditambahkan lagi asam kuat atau basa kuat. Nah, ini tadi asam lemahnya ini 100 milimol ya, teman-teman ya. Ini 100 milimol ya. 100 milimol itu yang harus Anda ingat. Basa konjugasinya tadi berapa milimol? 100 milimol juga. Oke, itu yang Anda ingat. Nah, jadi kalau kita mau menjawab B dan C, kita butuh data pH-nya berapa awalnya, kemudian asam lemahnya berapa, sama basa konjugasinya berapa mol. Itu aja. Nah, kalau sudah, kita akan jawab yang B. Saya hapus ini ya. Yang saya lingkarin di bawah nggak saya hapus karena itu kita butuhkan sebagai data. Ya, kita jawablah sekarang yang B. Bagaimana pH larutan jika ke dalamnya dimasukkan basa kuat? Basa kuat. Nah, penyangga itu pasti ada zat asam, zat basa. Dalam penyangga di soal nomor 10 ini, zat asamnya asam lemah, zat basanya basa konjugasi. Jadi, kalau kita masukkan suatu zat lain yang bersifat basa kuat ke dalam penyangga ini, maka basa ini akan bereaksi dengan apa kira-kira pada penyangga? Kan bisa kan dilogikakan kan? Selama ini kita tentu tahu bahwa asam pasti bereaksi dengan basa. Jadi kalau kita masukkan dengan basa kuat di sini, maka dia otomatis akan bereaksi dengan asam lemah pada penyangga. Jadi kita nuliskan reaksinya teman-teman. Ya, CH3COOH. Asam lemah yang dari penyangga akan bereaksi dengan basa kuat yang kita masukkan. Gitu. Maka ini akan menjadi apa? Menjadi CH3COO Na tambah H2O. Oke. Ini menjadi apa? MRS ya. Ini awalnya nggak ada. Oke. Kemudian ini 200 milimol ya, 100 milimol. Ini 100 milimol. Ini berapa? 1 mili kali 10 molar. 10 milimol. Siapa yang habis? Basa kuatnya tetap habis. Ini bereaksi 10, sisa 90 milimol. Ini berapa? Ini tadi CH3CONA-nya udah ada di garam belum? Teman-teman. CH3COONA. Ini kan basa konjugasi ini kan berasal dari CH3COONA kan? CH3COONA-nya tadi udah ada. Itu 100 milimol. Jadi kan asam lemah dan garamnya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya asam lemah dan garamnya. Jadi penyangganya itu garamnya ini bersifat basa ya. Nah, CH3CONA tadi sudah kita dapatkan dia 100 milimol. Jadi di sini awalnya ada dia teman-teman. Di sini ada awalnya 100 milimol. Karena ini sudah ada sebelumnya di penyangga tersebut. Karena penyangga kita ini tadi di reaksi yang A, kalau kalian perhatikan, itu asam lemah dan garamnya. Ya garamnya itu kan CH3CONA. Makanya ini kan sebenarnya berasal dari garamnya kan. Nah, jadi garamnya ini sudah ada sebelumnya, 100 milimol. Nah, kemudian di sini dia bertambah 10. Jadi di sini berapa kita tulis? 110. Jadi di sini dia bertambah, teman-teman, di sebelah kanan.
milimol. Ini 10. Ini 10. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat reaksi ini kan kembali lagi dia jadi penyangga kan. Ini adalah asam lemah. Ini adalah garamnya, ya kan? Kan penyangga lagi kan? Dia menjadi penyangga asam lagi, asam lemah plus garamnya. Berarti penyangga asam yang dicari adalah H+, ya. H+ sama dengan, ya rumus penyangga apa? Ka kali milimol asam lemah. Asam lemahnya adalah CH3COOH dibagi milimol basa konjugasi dari garam yang baru ini. Ya, berarti tetap CH3COO-. Nah, tadi Ka-nya 4 kali 10 min 4. Ka yang dipakai tetap yang ini ya. 4 kali 10 min 4 dikali asam lemahnya 90 milimol. Nah, garamnya itu kan CH3COO-. Ya, berarti di sini CH3CONA-nya itu udah yang baru, guys. Udah yang baru, yaitu 110 milimol. Berarti CH3COO-nya itu berarti 110 yang kita masukkan. Berarti ke sini 110, bukan 100 lagi. Nah, berarti kita di sini kerjanya adalah membagikan 90 per 110. 3,27 kali 10 minus 4. Inilah H+-nya. Maka pH-nya berapa? Setelah penambahan basa. pH-nya menjadi min log H+. Min log dari 3,27 kali 10 min 4. Berarti sama dengan 4 dikurang logaritma 3,27. Berarti 4 dikurang 0,514. 3,486. Inilah pH-nya setelah ditambah sedikit basa. Kita perhatikan. pH sebelum ditambah basa 3,398. Setelah ditambah sedikit basa kuat, pH-nya naik sedikit. 3,486. Coba lihat perubahannya. Sedikit kan teman-teman? Perubahannya hanya 0,088. Jadi terbukti ya, kita hitung bisa. Bahwa pH penyangga itu ternyata setelah ditambah sedikit basa kuat, tetap aja dia berubahnya itu sangat sedikit. 0,0 sekian gitu. Berarti ini kita catat dulu nih. Jadi pH awalnya tadi di sini 3,398. pH setelah ditambah basa kuat 3,486. Nah, kita mau lihat ini. Oke, saya hapus dulu reaksinya biar muat. Perhatikan dengan seksama. Bagaimana nilai pH campuran bila ke dalamnya dimasukkan asam kuat? Ini asam kuat, guys. Berarti tadi kan, buffer ini kan asam lemah plus garamnya. Garamnya ini sifatnya adalah basa, teman-teman. Ini sifatnya basa ya. Kita udah belajar hidrolisis garam toh. Ini pasti adalah basa. Karena dia berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi HCl akan bereaksi dengan garamnya. Jadi HCl di sini akan bereaksi dengan CH3COONA. Kalau reaksi dengan garam hasilnya apa, Pak? Kalau reaksi dengan garam hasilnya terjadi pertukaran ion. Bagaimana penulisan pertukaran ion? HCl ionnya apa? H+Cl-. CH3CONA ionnya apa? CH3COO- tambah Na+. Ya udah, pertukaran ion berarti ini ionnya yang positif ini akan ke sini. Yang positif ini akan ke sini. Kan pertukaran ion. Reaksi asam basa juga sebenarnya pertukaran ion ya kan? Nah, jadi di sini hasilnya apa nih? Berarti ada H+ dengan CH3COO- berarti di sini menjadi CH3COOH.
Ya, CH3COOH tambah NaCl. Nah, HCl-nya ini berapa milimol? 1 kali 10. Berarti 10 milimol. CH3COONa berapa milimol? Udah ada sebelumnya. Karena dia sudah jadi penyangga. 100 milimol. Berdasarkan konsep reaksi pembatas, ini udah setara, teman-teman. Karena udah setara, kita tentunya tahu yang habis pasti ini, kan? Ini bereaksi 10, ini sisa 90 milimol. Ya dong. Nah, ini asam lemah. Perhatikan, di sini terbentuk asam lemah. Asam lemah yang ini, kan dia udah ada awalnya, teman-teman. Udah ada dia. Udah ada 100 milimol awalnya. Ini belum ada. Nah, jadi di sini dia bertambah 10. Ya, karena ini koefisien 1 ya. Berarti di sini jadi 110 milimol. 10. Nah, ini tetap jadi vapor. Kenapa? Ini asam lemah, ya kan? Ini garamnya. Jadi asam lemahnya di sebelah kanan, garamnya di sebelah kiri. Enggak apa-apa, itu juga vapor. Asam lemah plus garamnya berarti tetap vapor asam. Maka saat kita cari pH-nya, kita cari H plus-nya, guys. Ya. Pakai rumus yang tadi sama saja. Ka, maka di sini milimol asam lemahnya adalah CH3COOH dibagi milimol basa konjugasi pada garam, berarti CH3COO-. Udah nih. Sama dengan Ka-nya 4 dikali 10 min 4. Oke, milimol asam lemah. Ya, 110 milimol lah. Ya kan? Basa konjugasinya CH3COO- pada garam. Ya kan CH3COO- itu kan sama aja dengan CH3CON. Nah, karena kan ionnya kan kalau kita ionkan dia kan satu kan. Menjadi CH3COO- plus Na plus gitu kan. Nah, ini kan kalau 90 milimol ini juga ya 90 kan. Maka yang di sini masuk ya 90. Dari sini kan dia ini garamnya. 90 milimol. Nah, ini tinggal kita operasikan aja hitungannya, teman-teman. 110 dibagi dengan 90. Ini 4,888 kali 10 minus 4. Inilah pH-nya. H plus-nya ya. Maka pH-nya sama dengan min log dari sini. Berarti min log 4,88 dikali 10 min 4. Sama dengan 4 dikurang logaritma 4,888. Sama dengan 4 dikurang 0,689. 3,311. Inilah pH-nya setelah ditambah sedikit asam kuat. Berarti menjadi 3,311. Ini pH buffernya. Setelah ditambah basa, naik sedikit banget. Setelah ditambah asam, turun sedikit banget juga kan.